wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat hari ini dan mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian ketemu lagi dengan saya, Yasmita Sari. Saya akan mengajar sejarah Indonesia di kelas 10. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya ingin mengulas materi kita minggu lalu, di mana minggu lalu kita belajar tentang pembagian zaman berdasarkan geologi. Pembagian zaman berdasarkan geologi adalah pembagian zaman berdasarkan struktur tanah. Nah, pembagian zaman berdasarkan geologi ada 4, yaitu yang pertama adalah Artozoikum, kemudian yang kedua adalah Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat adalah Neozoikum. Nah, di zaman Neozoikum inilah mulai muncul kehidupan manusia. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi corak kehidupan masyarakat praaksara dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur, dan disiplin. Nah, untuk materi pokok kita hari ini, yaitu saya akan membahas tentang manusia purba di Indonesia, terutama jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Saya akan bertanya dulu kepada kalian, menurut kalian ketika kalian mendengar manusia praaksara atau manusia purba, apa sih yang ada dalam benak kalian tentang manusia purba atau manusia praaksara? Untuk lebih jelasnya, mari kalian simak penjelasan dari saya tentang manusia purba atau manusia praaksara. Manusia purba di Indonesia. Di sini disajikan peta Indonesia. Lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Ada yang tahu di mana saja lokasi penemuan manusia purba di Indonesia? Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia terdiri atas beberapa jenis. Jenis-jenis manusia purba tersebut yaitu yang pertama Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Mari kita bahas jenis manusia praaksara yang pertama, yaitu jenis Meganthropus. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh Fons Koningswald pada 1941 di Desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan, Solo. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Contoh gambarnya adalah bisa kalian perhatikan gambar di atas. Dari hasil penemuan fosil tersebut, diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Mega yang artinya besar, kemudian tropus yaitu manusia purba. Paleojavanicus bermakna ditemukannya di Pulau Jawa. Jadi Meganthropus paleojavanicus adalah manusia bertubuh besar yang ditemukan di Pulau Jawa. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun lalu. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan hasilnya sangat sedikit. Jenis manusia praaksara yang kedua yaitu Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia.
Pithecanthropus sendiri artinya adalah manusia yang sudah berjalan dengan tegak. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh Fons Koningswell di Mojokerto tahun 1936 pada lapisan Pleistosen bawah. Hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun lalu. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kuku, muka menonjol ke depan, dan volume otak 650-1000 cc. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada tahun 1990, Eugene Debus berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Pada saat ini, nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleontropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun lalu. Ciri fisik Pithecanthropus erectus atau Homo erectus yaitu badannya tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan sekitar 80-100 kg, tinggi badan 160-180 cm, terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750-1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Jenis manusia praaksara yang ketiga yaitu Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan oleh volume otak yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masif, gigi besar-besar, serta tinggi badan sekitar 173 cm. Jenis-jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia yaitu Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Homo wajakensis atau manusia dari Wajak ditemukan di lembah Sungai Berantas, Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistosen oleh Eugene Debus pada 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40-25.000 tahun lalu. Fons Koningswell mengkategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Homo soloensis. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh Fons Koningswell pada 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong, di tepi Sungai Bengawan Solo. Selain itu, fosil Homo soloensis ditemukan di Subang Macan dan Ngawi. Manusia purba Homo soloensis diperkirakan hidup pada 900 sampai 200.000 tahun lalu.
Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liangbua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo floresiensis merupakan keturunan Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk lebih kecil. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Teguh Jakob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrosebolia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Penjelasan saya tentang jenis-jenis manusia praaksara atau manusia purba yang ada di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis manusia praaksara atau manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu manusia jenis Meganthropus paleojavanicus, di mana manusia purba yang berbadan besar yang ditemukan di Pulau Jawa. Yang kedua, jenis Pithecanthropus, di mana Pithecanthropus artinya adalah manusia yang sudah berjalan tegak. Yang ketiga, jenis manusia Homo, di mana jenis manusia Homo dikategorikan jenis manusia yang sudah mengalami tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari kedua jenis yang tadi. Nah, demikianlah materi kita hari ini dalam pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan materi ini dengan baik. Saya berharap kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi ini, maka saya akan memberikan tugas untuk kalian yang dapat mengukur pemahaman kalian terhadap materi kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan saya dan penjelasan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.